melakukan ice breaking Bapak Ibu. Nah sekarang kita lakukan refleksi pemahaman awal. Jadi seberapa jauh pemahaman kita atau pemahaman Ibu Bapak terkait dengan komunitas belajar ini. Sudah siap Bapak Ibu? Nanti saya akan pandu, karena ini saya menggunakan quiz namanya menggunakan PowerPoint animasi trigger. Nah saya juga sering buat pemahaman refleksi awal dengan menggunakan animasi ini. Kita jawab bersama-sama Bapak Ibu ya. Nanti kita sepakati kalau benar ini ada jawabannya, ya. Kalau salah mungkin silakan. Paham ya? Nah nanti jujur nanti berapa sih dari 5 soal ini yang sudah Bapak Ibu pahami jawabannya. Jadi kita merefleksi pemahaman awal kita tentang komunitas belajar. Yang pertama, komunitas belajar hanya bermanfaat bagi guru yang baru memulai karirnya. Benar atau salah? Coba Bapak Ibu semuanya, Bubiang, kalau salah silangkan tangannya, kalau benar jempol aja. Sepakat semuanya itu salah? Oke, nanti kalau jawaban Bapak Ibu benar, ada salah ya, saya klik salah. Oke, benar. Bapak Ibu sudah memahami di awal tentang komunitas belajar itu bukan hanya bagi guru yang baru memulai karir. Guru-guru yang sudah sekian lama bekerja sebagai guru pun bisa ikut dalam komunitas belajar. Kemudian saya lanjutkan yang kedua. Tujuan utama komunitas belajar adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Benar atau salah? Kalau benar jempol, kalau salah silangkan tangannya. Benar ya? Dua tangan dua jempol. Oke, sepakat. Oke, saya klik benar. Atau saya klik salah aja coba ya. Berarti kalau salah berarti jawaban itu kan benar ya. Kalau saya klik salah, ini nanti diketawain nanti. Itu berarti jawaban Bapak Ibu mana? Benar. Jawaban Bapak Ibu benar. Ini bisa digunakan di kelas untuk berbasis permainan. Nah, kemudian soal yang ketiga, komunitas belajar dapat berjalan dengan baik meskipun tanpa perencanaan yang matang. Jadi jika perencanaan kurang matang pun komunitas belajar itu dapat berjalan dengan baik. Hati-hati dengan pertanyaan, karena semakin ke belakang pertanyaan semakin menjebak. Komunitas belajar dapat berjalan dengan baik meskipun tanpa perencanaan yang matang. Benar. Oke, semakin bagus, ada jempol, ada silang. Nih. Harus menjawab ya. Harus menjawab benar atau salah. Bamaku benar, bagus salah. Tubiang salah. Bu Ratna salah. Bu Juru salah. Bu Yang benar. Oke. Nanti refleksi diri sendiri ya. Apakah itu benar atau salah? Kalau menurut saya segala kegiatan yang tanpa perencanaan yang matang tidak akan pernah berjalan. Oke, untuk saya karena saya membuat salah. Tadi jawabannya adalah salah. Nah, ditawain sama kerannya kalau bohong. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan. Pertanyaan yang keempat, nah nanti di pertanyaan kelima ada pertanyaan hot Bapak Ibu. Nah ini juga pertanyaan semakin ke belakang semakin mengeksplor pemahaman kita lebih jauh. Di sini mungkin ada beberapa yang mempunyai pertanyaan yang jawabannya berbeda. Surat edaran Dirjen Guru Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan itu Kemendikbudristek nomor 4263/B/HK/01/2023 tentang kewajiban setiap sekolah membentuk komunitas belajar. Benar atau salah? Atau jangan dulu mengeksplor di Google ya, kita kan pemahaman awal kita kalau salah apa-apa. Kalau benar syukur. Oke, ini refleksi. Benar apa salah Pak Ibu? Pak Mangku harus jawab ini. Benar apa salah? Bahwa
surat edaran dari Dirjen GTK Kemendikbudristek tahun 2023 tentang kewajiban setiap sekolah membentuk komunitas belajar. Benar, oke, Omangku, bagus, benar ya? Bu Dadan, benar, Bu Jero, benar. Karena ini bukan tentang kewajiban, tetapi tentang kita eksplor nanti, kita pelajari nanti. Ini adalah tentang optimalisasi komunitas belajar. Ya, semuanya. Ya, karena kita harus jawab. Kalau nggak jawab, nggak bisa saya selanjutnya apa ini. Itu adalah tentang optimalisasi komunitas belajar. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan hot Bapak Ibu, tapi jawabannya kan. Berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar memungkinkan guru tidak hanya memperbaiki praktik mengajarnya, tetapi juga membantu mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan pembelajaran yang dihadapi bersama rekan sejawat. Oke, bagus. Nah, benar kan? Benar. Benar. Benar ya, jempolnya. Oke, siap. Jadi kira-kira berapa yang tidak ketemu jawabannya, berapa belum dipahami, satu atau dua ya, ada satu. Itu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu refleksi pengalaman awal kita tentang komunitas belajar. Izin Pak Ketua saya melanjutkan. Nah, sekarang baru kita ke materi Pak Ibu. Aktivasi komunitas belajar membangun kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran SD Negeri 1 Puringsari. Yang pertama, latar belakang. Perubahan paradigma pendidikan. Jadi kalau dulu mungkin di kurikulum sebelumnya tetap guru sebagai pusat pembelajaran, tapi saat ini sudah adanya transformasi jadi murid sebagai pusat pembelajaran. Ingat, beralih dari guru ke siswa, sekarang dari siswa, pusatnya di siswa seperti itu. Kemudian kebutuhan akan peningkatan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh peningkatan profesionalisme guru yang perlu terus berinovasi dan berbagi pengetahuan. Jadi ada kata kunci berinovasi, berbagi pengetahuan. Nah, di mana kita bisa berbagi dan berinovasi? Salah satunya yang paling mudah kita lakukan adalah di komunitas belajar. Ya, komunitas belajar sekolah ini, karena setiap hari kita berkecimpung dengan sekolah kita masing-masing. Setiap hari kita berdiskusi, apalagi guru sekolah dasar setiap hari berkumpul, ada jam-jam istirahat itu kita bisa ngobrol santai seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tantangan di era revolusi industri 4.0, teknologi dan pendidikan. Kemajuan teknologi menuntut pendidikan untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman, baik dari segi metode maupun materi pembelajaran. Nah, ini sudah pasti Bapak Ibu. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi ini, kita selaku pendidik harus bisa beradaptasi, adaptif. Jadi apa yang ada di perkembangan dunia saat ini, paling tidak kita bisa mengadaptasi, memodifikasi sehingga kita bisa memanfaatkan untuk anak didik kita. Kemudian perubahan cepat, guru harus bekerja sama untuk menghadapi perkembangan kurikulum dan teknologi yang semakin kompleks. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Jadi perkembangan kurikulum dan teknologi semakin kompleks. Karena kurikulum yang sekarang selalu dikaitkan dengan yang namanya teknologi informasi, teknologi komunikasi. Kemudian yang ketiga, kegelisahan dan masalah bersama di kalangan guru. Yang pertama, kesulitan menghadapi keberagaman siswa. Memang, karena murid-murid kita, anak didik Bapak Ibu adalah individu-individu yang mempunyai keunikan potensi masing-masing. Tidak boleh kita semua harus bisa matematika, semua harus bisa bahasa,
semua harus bisa bahasa Inggris. Nah kalau yang bahasa Inggris saya mungkin paling ngerti dengan bahasa Inggris nih. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk murid-murid kita? Kembangkan potensi dirinya. Apa yang menjadi potensinya yang kita kembangkan? Ya. Kemudian yang kedua, kurangnya waktu untuk refleksi dan pengembangan diri. Memang betul Bapak Ibu. Jadi saya sebagai guru, sebagai ASN, kita juga adalah Bapak Ibu sebuah kita juga sebagai anggota masyarakat, apalagi masyarakat Bali, kita kental dengan budayanya, agamanya. Bagaimana kita selaku pendidik bisa benar-benar mampu memanajemen waktu kita dengan baik, manfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga semua bisa berjalan. Kemudian yang ketiga, perubahan kurikulum dan tuntutan administrasi. Jadi mungkin sampai saat ini juga sebagai permasalahan kita bersama, perubahan kurikulum dari kurikulum yang terus berubah. Mudah-mudahan dengan kedepannya dengan berganti presiden kurikulum tidak diubah lagi mungkin berjalan dulu sampai 10-20 tahun sehingga kita bisa tahu perkembangannya, berefleksi sampai di mana kurikulum mereka ini sudah berjalan dengan baik dan dampaknya kepada anak didik seperti apa. Jangan sampai 2 tahun berganti kurikulum sehingga waktu kita saat pendidik habis untuk kegiatan pelatihan-pelatihan. Yang terlantar siapa Bapak Ibu? Siswa kan, siswa. Belum lagi orang tua, kenapa anak saya tidak pernah belajar. Karena orang tua itu tidak tahu kalau kita sedang belajar. Bapak Ibu, seorang guru pun harus belajar, mengikuti pelatihan di sana sini, daring, murid dan sebagainya untuk mengembangkan profesionalisme diri sendiri. Gunanya untuk apa? Ya untuk ke siswa. Nah kalau setiap 2 tahun, 4 tahun kita berganti kurikulum, kita habis waktunya untuk kegiatan itu.